Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang bukan viral, tetapi sesuatu yang saya kerjakan sampai saat ini, yaitu mengelola sebuah sekolah yang pro terhadap anak. Sekolah yang saya beri nama dengan Vicar School. Mengapa saya mendirikan sekolah Vicar School? Ini berdasarkan keresahan saya melihat dunia pendidikan yang ada di negeri ini. Saya juga sebenarnya adalah produk dari dunia sekolah formal. Saya sudah mengenyam pendidikan di dunia formal dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Selama saya mengenyam pendidikan formal, saya merasa ada sesuatu yang janggal, yaitu saya diberikan banyak hal yang harus saya pelajari, tetapi saya merasakan hal-hal tersebut itu tidak saya rasakan manfaatnya. Karena apa? Karena saya merasa ketika saya mengenyam pendidikan di dunia sekolah, saya sepertinya hanya dijejalkan banyak hal yang tetapi saya tidak dijelaskan apa pentingnya bagi kehidupan saya ke depannya. Dan apalagi saya merasa adanya paksaan. Di setiap pelajaran yang saya harus pelajari, ternyata ada tuntutan nilai di sana. Ketika tuntutan nilai itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka saya dianggap gagal dalam mengenyam pendidikan saya. Nah, di sini saya merasa bahwa kenapa sih dunia pendidikan itu penuh dengan pemaksaan? Setiap hal yang kita pelajari selalu saja ada konsekuensi di baliknya. Nah, kadang konsekuensinya itu saya merasakan bahwa ini tidak mendidik gitu. Ya masa sih apa hubungannya gitu. Misalnya kita gagal di suatu mata pelajaran, tetapi ada konsekuensi kita harus tidak naik kelas. Akhirnya kita tertinggal dengan teman-teman kita yang lain. Dan bayangkan ya, ketika kita tidak naik kelas, kita harus menunggu 1 tahun lamanya hingga kita naik kelas. Nah, berarti kita membuang-buang waktu selama 1 tahun. Nah, di sini apakah dunia pendidikan kita sudah bisa dibilang fair dalam melihat tumbuh kembang anak-anaknya masing-masing? Ya, karena saya yakin gitu, setiap anak itu memiliki potensi di bidang mereka yang masing-masing yang berbeda. Nah, tetapi ketika hal ini harus kita samaratakan. Sudah bisa dipastikan ada sebagian anak yang akan tertinggal. Nah, tetapi di dunia pendidikan, sayangnya ini, kita hanya mengagung-agungkan anak-anak yang memiliki ya potensi di bidang akademi semata, bukan di bidang-bidang yang lain. Contohnya bagaimana anak-anak yang memiliki potensi di bidang musik, di bidang olahraga, atau di bidang seni. Ini adalah contoh anak-anak yang tidak diwadahi di dunia pendidikan formal. Oleh karena itu wajar gitu, bagi sebagian anak-anak, malahan sebagian besar, datang ke sekolah itu merupakan suatu hal yang penyiksaan. Karena apa? Karena potensi yang mereka miliki ini tidak terasah. Hanya anak-anak saja yang lain yang memiliki potensi di bidang akademis, yang mereka merasa nyaman untuk datang ke sekolah. Tetapi kalau kita bikin persentase, apakah banyak gitu anak-anak yang kecenderungannya di bidang akademis semata? Saya yakin masih banyak anak-anak yang merasa bahwa pendidikan di sekolah itu tidak menjawab kebutuhan mereka. Nah, disinilah mengapa saya mendirikan sekolah yang bernama Vicar School ini, agar anak-anak yang memiliki kecenderungan perbedaan dengan anak-anak yang di dunia akademis, mereka memiliki wadahnya. Vicar School saya dirikan ini bukan dikarenakan faktor balas dendam semata, ya, akibat ketidakpuasan saya melihat dunia pendidikan formal. Tetapi saya melihat ketika anak-anak ini tidak memiliki wadah dalam mengembangkan potensi yang mereka dapatkan ya dari bawaan lahir mereka, maka sangat disayangkan kalau potensi ini menjadi mubazir. Nah, jadi tidak heran ya, misalnya banyak orang-orang dewasa di luar sana, mereka
ada yang sebagian besar merasa bahwa kok pekerjaan yang mereka lakukan saat ini tidak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mengapa pekerjaan ini menjadi suatu beban yang menghambat diri saya untuk bisa berprestasi? Ya, hal itu bukan suatu yang aneh lagi ya. Karena dari mereka sejak kecil saja, kita tidak berusaha mencari tahu apa sih yang menjadi potensi anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita ini tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, dan ketika mereka bekerja, ya sudah bisa dipastikan gitu, mereka berada di tempat yang salah. Nah, jadi di sini, why Sobat Beyond Education, sangat disayangkan ya kalau dunia pendidikan formal ini tidak dapat menjawab permasalahan yang sesungguhnya di dunia pendidikan, yaitu bagaimana kita berusaha mencari pola pendidikan yang pro terhadap anak. Pro terhadap anak di sini maksudnya kita berusaha mencari tahu apa sih yang menjadi potensi sesungguhnya dari setiap anak-anak didik kita. Karena Tuhan saja sudah menciptakan manusia itu dengan potensi yang berbeda-beda. Ketika Tuhan sudah menciptakan sesuatu perbedaan ini, kenapa kita serta-merta membentuk pola pendidikan yang menyamaratakan? Nah, akhirnya banyak anak-anak yang ketika mereka bersekolah, sekolah ini hanya sekedar ya kita menggugurkan kewajiban saja. Bukannya kita mendapatkan sesuatu dari dunia sekolah, yaitu berkembangnya potensi diri yang kita miliki. Karena sekolah tidak dapat menjawab hal ini, maka tidak heran kalau di luar sana banyak terjadinya pembulian, banyak terjadinya kenakalan remaja, banyak terjadinya perilaku-perilaku negatif yang lain yang melanda anak-anak kita. Ya karena mereka merasa tidak bisa melepaskan potensi yang mereka miliki. Mereka merasa bahwa dunia ini tidak adil bagi mereka. Nah, jadi wajar gitu kalau hal-hal negatif selalu terjadi di dunia pendidikan kita, terutama di dunia sekolah. Kadang pemerintah juga tidak berusaha mencari akar permasalahan dari dunia pendidikan kita itu apa. Nah, apabila kita menunggu pemerintah sampai berubah ya untuk peduli terhadap dunia pendidikan, mau sampai kapan kita menunggu? Oleh karena itu ya sudah, saya berusaha dengan mandiri membangun sekolah ini, mendirikan sekolah ini. Karena saya tidak mau menunggu sampai waktu yang tidak jelas. Ada titik terangnya. Oleh karena itu ketika saya merasa ada suatu kesalahan nih di dunia pendidikan formal kita, ya sudah, saya memberanikan diri mendirikan sekolah ini. Ya mungkin ada sebagian orang yang mengatakan saya gila, Doni kamu ini bukan dari dunia pendidikan, kamu tidak memiliki background sama sekali, tetapi kamu nekat gitu, mendirikan sebuah sekolah. Saya bilang, saya kalau harus mengenyam pendidikan dulu, terutama di bangku kuliah, mau sampai kapan saya bisa mendirikan sekolah yang pro terhadap anak ini? Karena sudah jelas ya, orang-orang yang lahir dari bangku kuliah saja, ketika mereka meniatkan untuk membangun sekolah, tetapi sekolah yang mereka dirikan itu kok polanya sama gitu. Karena ya dari tingkat TK sampai tingkat universitas, mereka masih mengenyam pendidikan formal. Jadi ya polanya ya begitu-begitu saja gitu. Nah, ketika saya ingin mendirikan sekolah yang non-formal seperti Vicar School ini, ya sudah. Saya harus keluar dari zona nyaman tersebut gitu. Saya harus memberanikan diri membuat sesuatu yang berbeda. Karena kalau saya membuat sesuatu yang sama, ya buat apa saya mendirikan sekolah yang bentuknya sama gitu. Nah, disinilah, wahai Sobat Beyond Education. Jadi Vicar School ini saya dirikan, kembali lagi, berasal dari keresahan di dalam hati saya, berkaitan melihat pendidikan, terutama di bangku sekolah, tidak ada sesuatu perubahan
yang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu ketika saya merasa bahwa harus ada nih seseorang yang mau memulainya, maka saya memberanikan diri. Karena saya pikir kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Karena seperti suatu perintah di agama ya, apabila suatu kaum tidak mau merubah nasibnya, maka Tuhan pun tidak mau mengubah nasib suatu kaum tersebut. Nah, kaum di sini bukan bagi banyak orang, tetapi seorang individu saja mau melakukan suatu perubahan, maka perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan kepada Sobat Beyond Education yang sudah mendengarkannya sampai habis, semoga bermanfaat, semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.